atau melalui email di cahayacintanegeri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang debat. Kak, kita mulai ya. Oke, Kak. Suara Gracia FM, The Sound of Life. Tuhan adalah penolong dan raja. Shalom, selamat siang Kaulah Muda Gracia dimanapun kalian berada. Berjumpa dengan Dian di program Young and Fresh di edisi hari Sabtu 30 Juli 2022. Ya, walaupun hari ini hari libur ya, Kaulah Muda Gracia Young and Fresh tetap setia menemani kalian semua selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 11 ya. Karena sekarang jam 10 ya. Dan di siang hari ini ada satu narasumber yang sangat berbeda dari hari-hari yang biasanya ya, kalau Muda Gracia. Dan hari ini kita undang jauh-jauh dari Jakarta, tapi melalui Zoom ya. Kita sapa langsung saja yang ada di line Zoom sana. Ada Kak Cindy Banurea. Shalom Kak Cindy. Halo, shalom. Shalom. Dan teman-teman dan Suara Gracia. Apa kabar Kak Cindy? Oke. Puji Tuhan, baik Kak. Kakak gimana kabarnya? Kabarnya puji Tuhan, diberkati luar biasa. Haleluya. Oke. Kak Cindy, Haleluya. tetap semangat ya Kak Cindy ya. Walaupun hari ini hari libur ya. Yes. Hari libur di hari Sabtu tapi jatuhnya ya, nggak apa-apa ya. Tetapi harus tetap sukacita. Oke, Kak Cindy, boleh memperkenalkan diri dulu karena ini pertama kalinya Kak Cindy gabung di program Young and Fresh ya. Oke, silakan Kak Cindy. Oke, thank you Kak Dian. Shalom semua teman-teman, kenalkan aku Cindy Banurea. Aku dari Jakarta, melayani di sebuah gereja Maur Sharon Jakarta. Dan belakangan aku lagi buka komunitas khusus Ladies Yuk Baca Alkitab, di mana di sini visinya itu pengen bisa menjadi seorang perempuan the best versi yourself in Jesus. Wah, ini mantep banget ya. Ini pemberdayaan perempuan tapi tetap Alkitabiah gitu ya. Iya, betul sekali. Luar biasa. Oke, tapi kali ini firman Tuhan yang disampaikan pastinya nggak hanya terpaku untuk perempuan aja ya, tapi untuk seluruh pendengar, apalagi untuk Kaulah Muda Gracia. Oke, hari ini tentang apa nih Kak Cindy temanya? Hari ini tuh temanya itu saat aku kemarin berdoa ya, yang mungkin juga aku lagi belakangan alami, itu sedang mengalami yang namanya ada hal-hal di mana kita merasa khawatir dan tidak tenang, apalagi di area apapun masalah kita. Jadi karena itu hari ini aku mau sharing dengan tema Healing in God's Presence. Healing in God's Presence. Jadi Kaulah Muda Gracia kalau akhir-akhir ini sering banget dengar kata healing ya gitu ya. Kata healing itu nggak seindah yang kita bayangkan. Healing itu proses gitu ya Kak Cindy ya. Proses di mana saat kita sedang terpuruk, kita mau bangkit menjadi orang yang baru, dan itulah yang disebut healing, bukan healing artinya traveling gitu ya. Oke, jadi kalau Muda Gracia yang hari ini ingin bertanya dengan Kak Cindy boleh bergabung ya di 0817-222-959 atau mungkin juga untuk orang tua yang ingin bergabung di siang hari ini mau bertanya dengan Kak Cindy atau mungkin sekadar didoakan mungkin ada satu pergumulan dengan anak-anak atau mungkin anak-anak dengan orang tua boleh bergabung ya di 0817-222-959. Kita langsung aja Kak Cindy, silakan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita berdoa dulu. Silakan Kak Cindy. Oke, yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Roh Kudus atas anugerah dan kebaikan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kau izinkan banyak kesempatan buat kami untuk bisa terus saling belajar lebih baik dan lebih baik lagi.
Tuhan, sebentar kami mau sama-sama mendengarkan isi hati-Mu tentang kehadirat-Mu, bahwa hadirat-Mu adalah yang menyembuhkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami, segala kecemasan kami, segala sakit penyakit kami. Izinkan Tuhan supaya kami semua bisa mendengarkan isi hati-Mu dengan tanah hati yang suci dan benar, dan hamba pun yang menyampaikan dari isi hati-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mau mendengarkan, sama-sama katakan. Amin. Oke, langsung aja Kak Cindy, silakan. Oke, teman-teman. Nah, hari ini seperti tadi teman-teman udah dengerin, aku akan membawakan tema tentang healing in presence of God. Mungkin teman-teman sering ya udah dengar tadi yang tadi disampaikan sama Kak Dian. Belakangan anak muda di sosial media, apalagi sejak di masa pandemi, udah mulai masuk new normal, kayak sekarang yang kita sebenarnya udah bisa dibilang udah normal ya. Tapi kita tetap terus masih berjaga-jaga dengan menggunakan masker dan menjaga kesehatan segala macam. Itu membuat banyak sekali orang yang akhirnya sadar dia mengalami mental health misalnya. Mengalami kayak lagi booming banget ya, benar-benar gue lagi mental health nih, gue merasa terancam nih. Ketika kerja, aduh gue tertekan nih, kayaknya mental health gue terganggu nih gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh sangat lagi banyak dialami sama-sama anak muda, generasi muda ini ya. Anak by the way, saya juga masih muda ya. Saya masih umur 26 tahun anyway. Masih gitu muda ya. Gitu. Jadi sangat merasakan gitu dengan semua teman-teman yang sama gitu dengan kita di anak-anak muda, karena aku juga melayani yang di tempat yang sama gitu. Jadi karena itu kita sering merasa hal seperti itu dan kita concern ke sana. Oke, kalau gitu gue butuh nih, aku nih butuh untuk healing. Aku healing ke Bandung lah, aku healing pergi ke luar negeri lah, yang sekarang kan udah bisa ya ke luar negeri ya. Aku healing, aku pokoknya butuh healing me time aku, semuanya segala macam gitu. Nah, sadar nggak sadar, kita kadang akhirnya terfokus ke arah ke sana. Padahal mungkin teman-teman bisa lihat di sosial media banyak ya, habis healing 1-2 hari ke Bandung, ke Jogja, baliknya stresnya tetap sama gitu ya. Masalahnya tetap ada gitu ya. Iya, gitu loh. Masalahnya tetap ada, dan ibaratnya kesenangan tadi tuh hanya bersifat sementara gitu ketika kita keluar. Tapi pertanyaannya balik, tetap boleh nggak kita keluar kota kalau liburan? Boleh. Ya, boleh. Boleh. Bener. Ya boleh, kalau nggak kasihan yang usaha pariwisata ya. Gitu. Terpuruk ya. Buruk gitu ya. Tuhan kan ciptakan hal itu juga ada suatu fungsi dan gunanya gitu. Liburan itu tetap penting. Kalau misalnya keluarga, bonding hubungan sama keluarga. Ya, bangun hubungan sama pasangan yang udah punya pasangan. Bangun hubungan kalau misalnya berkomunitas, kadang kan ada retret keluar kota. Itu kan liburan juga ya. Nah, tapi masalahnya di sini nih yang kadang kita suka sekali rancu dengan hal itu sebagai anak muda, bahwa yang kita butuhkan bukan hanya sekedar menyenangkan soul kita, menyenangkan hal-hal yang membuat diri kita merasa senang sementara. Tapi yang Tuhan rindukan sebenarnya yang harus yang kita butuhkan adalah memenuhi roh kita. Dan bagaimana kita bisa memenuhi roh dalam diri kita, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan dengan merasakan hadirat-Nya. Nah, hari ini aku mau keluarkan di ayat Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Aku sampaikan ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, teman-teman, di Mazmur ini ditulis oleh Daud, Raja Daud. Mungkin beberapa yang teman-teman sudah pernah tahu cerita tentang Daud ya, bagaimana dia bisa melewati proses dalam hidupnya. Dia yang dipilih menjadi raja, bahkan anak yang tidak dipilih sama orang tuanya. Tanda kutip mungkin kita dalam anak muda banyak nih yang ngalamin, aku jadi anak muda yang tidak diakui sama orang tuanya. Daud seperti itu. Daud seperti itu gitu. Namun pada akhirnya apa? Dia dipilih Tuhan menggantikan Raja Saul. Dan ketika dia sudah digantikan Raja Saul, dia jadi orang yang baik gitu ya. Karena Saul berhasil membunuh beribu-ribu musuh, sedangkan Daud berlaksa-laksa, dan banyak yang akhirnya memuji Daud. Cemburulah Saul gitu. Yang akhirnya dia mau berusaha untuk membunuh Daud gitu ya. Saul berusaha membunuh Daud berkali-kali. Dia dikejar-kejar oleh tekanan-tekanan dalam kehidupannya.
Bukan hanya saat dia mau dilantik menjadi seorang raja, saat dia sudah menjadi seorang raja pun teman-teman tahu ya cerita Absalom anaknya sendiri, anak kesayangannya, anak kandungnya itu mau membunuh ayahnya sendiri. Gitu. Padahal kalau ditanya, Daud punya kekuatan nggak untuk bisa membunuh orang, membunuh? Karena pada zaman itu ya, karena pada zaman itu memang musuh-musuhnya seperti itu ya. Ada nggak kekuatannya Daud? Ada, sangat ada. Bahkan dia 2 kali dikasih kesempatan pas masa Saul membunuh Daud, Tuhan kayak kasih kesempatan untuk Daud yang bisa melakukan itu kepada Saul. Tapi apa? Daud bisa bilang, enggak, Saul adalah orang yang pernah diberkati Tuhan. Aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Artinya apa, teman-teman? Di dalam setiap tekanan kehidupannya yang terjadi berkali-kali, dia tetap terus percaya bahwa Tuhan adalah gunung batuku dan keselamatanku. Gunung batu berbicara apa sih? Gunung batu itu berbicara tentang kekuatan. Kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita bicara batu itu apa? Benteng. Karena di dalam kehidupan kita ini salah, akan selalu ada yang namanya kita. Membuat kita merasa ada banyak hal yang membuat kita pengen keluar dalam hadirat Tuhan. Karena pekerjaan iblis seperti itu. Tapi balik lagi. Tuhan mau bilang adalah kita dipanggil Tuhan untuk bisa masuk di dalam hadirat-Nya. Dan di mana kita bisa menemukan kesembuhan, di mana kita bisa menemukan healing sesungguhnya, di mana kita bisa merasakan apa yang mau Tuhan kendaki dalam kehidupan kita, yaitu di dalam hadirat-Nya. Di dalam hadirat-Nya. Hanya di dalam hadirat-Nya. Pertanyaannya, gimana kita supaya bisa tetap terus stay di dalam hadirat Tuhan? Kalau kita tahu jawaban terbaik untuk bisa kita healing di dalam keadaan apapun, di dalam kekhawatiran kita, dalam kecemasan kita, di dalam anxiety yang zaman sekarang, mental health itu semua ya. Di mana? Gimana supaya kita bisa stay di dalam hadirat Tuhan untuk merasakan ketenangannya? Aku akan kasih 3 poin. Yang pertama adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Kita coba baca di Mazmur 62 ayat 9. Setiap waktu, hai umat, Allah ialah tempat perlindungan kita, dan ada kata Selah. Nah, di sini yang harus kita bisa bilang, Allah lah, Tuhanlah tempat kita berlindung. Tuhan Yesuslah tempat kita bisa meletakkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Mungkin hal ini teman-teman udah sering dengar gitu ya. Oke, sama Tuhan. Oke, tapi pertanyaan kenapa kita masih bisa tetap merasa cemas? Kita masih bisa merasa tetap struggle or something else. Karena Tuhan rindu kita terus masuk dalam hadirat-Nya. Coba kita hanya hari ini, besok enggak gitu. Ya itu akan membuat kita tidak ketergantungan kepada Tuhan. Kita tidak akan membangun keintiman dengan Tuhan. Karena intim itu kan saling. Sama deh kayak kita orang pacaran aja bisa ya kan. Tetap aja maupun kita LDR, maupun kita misalnya lagi bete, lagi apa sama pasangan kita pasti setidaknya mau ngabarin kan, aku lagi di sini nih gitu. Aku udah ini nih gitu. Kayak sehari aja nggak dapat kabar pasangan kita udah ngerasa kayak ada yang kurang, walaupun lagi keadaan marah, walaupun lagi keadaan ya enggak, lagi keadaan bete gitu sama suami kita gitu, pasti ada kan. Pasti ada. Tetap kita pengen ngabarin dia gimana. Apalagi sama Tuhan gitu loh. Apalagi sama Tuhan yang lebih dari seorang pacar. Yang harusnya dia yang terus memimpin dalam kehidupan kita. Ada nggak masanya kadang kita merasa capek? Ada nggak kita kadang merasa Tuhan udah ibaratnya kita sedikit kesel gitu. Aduh Tuhan, kenapa sih janji Tuhan yang ini belum terjadi gitu. Sama kayak pacar tadi. Pacar gue janji ini belum jadi gitu.
Dia, karena dia punya segala sesuatu yang ada pada kita saat ini, bahkan di saat kita belum lahir sekalipun. Gitu. Jadi gimana supaya kita tetap terus stay dalam hadirat Tuhan? Bangun keintiman sama Tuhan. Bangun hubungan dalam sama Tuhan. Dari saat teduh kita, dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Mungkin orang berbagai punya macam cara bagaimana dia bangun hubungan sama Tuhan. Nggak harus selalu kayak, oke, gue bangun pagi-pagi untuk terus masuk hadirat Tuhan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang malam hari. Se-fleksibel kalian, bagaimana waktu terbaik yang kalian bisa berikan kepada Tuhan. Bahkan kalau misalnya kalian lagi capek, kalian lagi padat jadwalnya, kalau bisa lagi di jalan bicaralah sama Tuhan. Karena Dia akan selalu menjagai dan menjadi perlindungan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita stay di dalam hadirat Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan. Dan pasti ya, dengarkan hal-hal yang membangun. Seperti salah satunya di radio. Kita dengerin streaming radio rohani. Kita dengerin kalau ada di Spotify. Di Revival. Di mana segala sesuatu yang membangun hidup kita, dengarkan. Berikan waktu. Berikan invest. Kalau kita bisa menginvestasikan waktu kita untuk bisa mencari uang. Apalagi kita mencari hadirat Tuhan yang dia menjadi sumber segala sesuatunya. Gitu. Bukankah uang itu pun dari Dia, gitu, segala sesuatunya dari Dia? Kenapa kita malah stop untuk mencari tahu tentang Dia? Karena dengan kita mendengarkan firman-Nya, dengan kita membaca firman, karena kita nggak tahu, disitulah proses pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Disitulah kita tahu kepribadian Tuhan itu sendiri. Aku berkali-kali jujur pribadi ngalamin, ada saatnya udah cari Tuhan, kayak tetap aja masih lemas gitu. Cuman iseng, nggak sengaja dengerin aplikasi tertentu gitu ya, dengerin radio gitu. Kok Tuhan kayak menjawab, Tuhan kayak menjamah, dengerin khotbah, nonton YouTube gitu. Kayak Tuhan menjawab. Dan ternyata hal itu juga cara Tuhan bisa berbicara pada hidup kita. Karena nggak semua orang memang mengalami kadang Tuhan ngomong bisa secara audible gitu ya. Tapi kadang bisa konfirmasi. Seperti yang hari ini mungkin ada teman-teman di sini yang sedang merasa galau, sedang merasa khawatir, sedang merasa cemas, bangun pagi kok bawaannya cemas, jantungnya deg-degan, sudah ke dokter mungkin ya, sudah melakukan segala sesuatu yang secara dunia lakukan, tapi kenapa kok rasanya tetap aja ada rasa cemas, tetap aja ada rasa khawatir, ya nggak tahu sumber itu dari mana. Ya, aku cuma mau sampaikan sekali lagi teman-teman, cari firman Tuhan. Dengan sengaja dengarkan, renungkan firman Tuhan. Karena itu yang akan membawa sukacita. Dia membawa damai sejahtera. Karena dialah sumbernya. Di sini aku mau baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita merenungkan, ketika kita mendengarkan hal seperti ini di radio hari ini, teman-teman dengerin, itu kadang bisa bermanfaat untuk mengajar kita. Oh, aku harus berarti ngelakuin hal ini nih, untuk nyatain ada hal kesalahan kita. Gitu. Karena kadang Tuhan nggak langsung ngomong secara audible, tidak semua ya ngalamin hal itu ya, ada pada zamannya gitu ya. Tapi Tuhan bisa pakai segala cara yang Tuhan izinkan manusia ciptakan berguna dengan baik, yaitu seperti ini, mendengarkan di radio, mendengarkan di aplikasi-aplikasi tertentu, dengerin khotbah di YouTube, semuanya segala macam. Gitu. Jadi jangan sampai kita lari untuk merenungkan isi hati firman Tuhan. Gitu. Nah, yang ketiga teman-teman, gimana supaya kita tetap stay di dalam hadirat Tuhan, supaya kita bisa merasakan healing sesungguhnya. Yang ketiga adalah ikutlah berkomunitas. Nah, ini yang aku mau sampaikan ya sama teman-teman ya. Ikutlah berkomunitas, ikutlah tertanam di sebuah komsel gereja, di dalam sebuah komunitas yang Tuhan percayakan, di mana di sana ada merenungkan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Karena ketika kita berkomunitas, kita besi menajamkan besi, gitu. Pergaulan yang buruk merusakkan pergaulan yang baik. Gitu. Ketika berkomunitas yang benar, yang sungguh-sungguh ada Tuhan di dalamnya, kita akan selalu diingatkan,
Kita akan selalu, ketika kita ada masa mau jatuh, ketika kita ada masa mulai ragu, ketika kita mulai, mungkin dosa-dosa kita masa lalu kita mulai merenggut kita, ada komunitas yang merangkulmu, ada komunitas yang mengingat kebaikan Tuhan, ada pemimpin rohani yang ingatkan untuk mengasihi kita. Jadi ikut dalam berkomunitas itu adalah selalu hal yang baik. Karena Tuhan Yesus juga selama masa hidupnya menciptakan itu. Dia panggil 12 murid. Dia bangun komunitas. Dia bangun komunitas bersekutu. Dan semua 12 murid-muridnya punya model masing-masing, kan? Punya model masing-masing. Dan di dalam komunitas pun punya ciri-ciri masing-masing. Punya sifat dan karakter masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan mau bilang bahwa kita nggak bisa sendirian. Mungkin sekarang buat teman-teman ada yang dengerin ini sekarang. Yang lagi sedang merasain stres, yang lagi ngalamin depresi. Jangan mau sendirian. Jangan mau sendirian. Ikutlah dalam komunitas, ikutlah dalam dalam komsel gereja, dalam apapun yang mengingatkan kau kebaikan Tuhan. Karena minimal kalian bisa mendengarkan berita baik. Minimal kalian bisa ada di lingkungan yang baik. Walaupun memang mungkin dalam komunitas nggak 100% semuanya ada orang benar, tapi minimal ada satu. Pasti ada satu. Karena itu komunitas juga diciptakan untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan tempat yang diciptakan untuk kemuliaan namanya. Teman-teman, aku sangat encourage untuk ikut dalam berkomunitas. Ikutlah. Karena di sana mengalami perubahan kehidupan. Aku pribadi jujur adalah anak bisa merasakan kasih Tuhan seperti ini. Semua karena ikut komunitas yang benar. Mungkin kalau aku bisa sharing, aku pernah mau bunuh diri di masa kuliahku di tahun 2016. Ketika I'm losing semua hal. Ketika aku kehilangan pacar aku yang udah lama pacaran bersama. Ketika aku lagi kuliah membangun bisnis, mungkin secara dunia orang bilang, enak dong kamu sudah punya bisnis sejak kuliah. Aku sudah melakukan hal itu. Uang sudah cukup banyak, pasangan sudah ada. Tapi tiba-tiba ketika lupa Tuhan, ketika yang harusnya pergi ke gereja, udah berubah motivasi saat itu. Udah tidak lagi melihat gereja, tidak lagi ikut. Dan saat itu memang belum berkomunitas. Itu bisa membuat kita lupa segala hal. Pertanyaannya, Tuhan rindu nggak kita punya bisnis ya? Tuhan rindu kalau itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan rindu nggak kita punya pasangan? Tuhan rindu pastinya. Tuhan nggak pernah menyalahkan hal itu semua. Tapi yang Tuhan buat sedih adalah ketika kita lupa Dia. Dan di mana tempat supaya kita terus diingatkan oleh Tuhan adalah di sebuah komunitas. Saat aku kehilangan itu semua, di dalam waktu dekat hilang itu semua, hubungan harus berakhir. Kuliahku udah mulai nilainya anjlok saat itu. Dan bisnisku semuanya harus di-close, ditutup. Dan aku mau pulang ke Medan karena aku anak rantau ya. Rasanya malu karena kata orang, pantang merantau itu pantang kalau nggak sukses gitu ya. Dan aku udah deh, aku nggak ada lagi gunanya hidup, ntar aku mati aja. Karena aku pulang pun ke rumah, pasti keluargaku juga ya pikir nggak akan menerima karena ada masalah saat itu ya. Nanti kapan-kapan aku share tentang keluarga gitu. Tapi puji Tuhan sekarang udah menang dalam keluarga. Tapi saat itu rasanya aku pengen bunuh diri. Dan tiba-tiba ada orang yang memang ngingetin aku satu ayat, dan itu yang aku ingat dan aku baca. Dia kirim ayat Alkitab dan dia kirim link YouTube aku dengerin, dan itu mengubahkan aku dan aku mau mencoba. Dia ngajak aku ikut komunitas. Oke, aku coba. Dan hari pertama saat aku menginjak komunitas itu, aku langsung merasakan ini yang aku butuhkan. Ini yang aku butuhkan. Banyak orang baik, banyak orang yang ingat kebaikan Tuhan. Jadi betapa pentingnya teman-teman komunitas itu. Saat itu mungkin kalau aku nggak ikut komunitas, aku nggak tahu mungkin saat ini Cindy sudah nggak ada gitu ya. Cindy sudah ada alam lain yang mungkin teman-teman tahu akibat bunuh diri adalah masuk neraka. Tapi saat itu aku bersyukur sekali. Itu yang membuat sampai sekarang
Aku rindu saat anak muda juga untuk bisa mengalami kemenangan, untuk ikut dalam berkomunitas. Itu yang membuat selalu aku rindu untuk buat teman-teman yang mungkin ngerasa pasti ada masa stres, ada pasti masa depresi, ada merasa kayak kalian merasa tidak dipedulikan sama keluarga kalian. Bagi mungkin yang sama nasibnya anak perantau yang merasa sendirian, yang saat ini putus cinta, yang saat ini mungkin ada merasa bahwa kamu sudah seperti kehilangan semuanya. Hari ini aku mau sampaikan, Tuhan memanggilmu ketika kamu masih bernapas. Ketika kamu saat ini masih diizinkan Tuhan napas. Tuhan selalu masih memberikan kesempatan buat kamu untuk kembali kepada Dia. Untuk cari Dia. Untuk merasakan cintanya. Karena Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan itu nyata. Cinta Tuhan itu nyata di depan kita. Dia nggak pernah mau kita sendirian. Dia nggak pernah menciptakan kita dengan tidak ada tujuannya. Selalu ada tujuannya masing-masing. Walaupun tujuan kita belum tentu sama, ya. Ada mungkin panggilan orang harus sukses di dunia sekuler, ada di dunia rohani, ada yang harus sebagai penyiar radio seperti Kak Dian. Itu yang paling Tuhan kasih buat dia panggilannya. Atau ada yang lain. Ada yang dipanggil memang dia mengajar. Ada yang dipanggil yang menjadi jawatannya rasul, gembala, atau profesi apapun, akuntansi, sekolah kalian sekarang ini. Do the best. Percaya nggak firman Tuhan? Setialah dengan perkara-perkara kecil, maka perkara besar akan diberikan kepadamu. Mulailah apa yang ada di tanganmu. Jadi balik lagi teman-teman. Aku mau ingetin betapa pentingnya kita hidup berkomunitas. Pentingnya kita hidup dalam sebuah komunitas ya teman-teman. Maulah punya hati dimuridkan sama pemimpin rohani. Punya hati mau dimuridkan. Punya hati mau dibentuk dan diajari. Karena percuma. Apa yang membuat orang di dalam sebuah komunitas tidak bisa bertumbuh? Ya karena tidak punya hati yang mau diberi. Jadi mari kita sama-sama untuk terus punya hati yang mau dibentuk. Punya hati yang mau diajari. Punya hati yang berserah penundukan diri kepada Tuhan. Tahu rasanya itu gak mudah. Apalagi buat anak muda. Betul. Tahu nggak, saya ini dulu keras kepala banget. Tapi karena mau berubah ya, tadi seperti yang Kak Cindy bilang, prosesnya itu mungkin nggak mudah. Tapi kalau kita mau gitu ya, kita punya hati yang mau dibentuk, kita punya hati yang mau berubah, pasti bisa gitu ya Kak Cindy ya? Iya, betul sekali. Oke. Jadi, kemudian lanjut. Jadi, karena ketika kita punya hati yang tadi yang dibentuk mau diajari, itu yang sebenarnya yang membuat akan terjadi perubahan, transforming life dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi, dan itulah yang akan membuat balik lagi seperti topik kita hari ini tentang healing ya. Dan disitulah kita akan bisa merasakan lebih lagi bahwa Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Sangat nyata gitu. Jadi teman-teman, I really encourage teman-teman semua sih untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Dan sebenarnya aku percaya teman-teman sebenarnya udah ngerasain. Tapi kadang kita nggak peka aja, kadang kita nggak sadar aja. Hal kecil misalnya kita dikasih nafas aja ya, simple itu udah sebenarnya kebaikan Tuhan. Ini nggak sih Kak Dian? Bener banget. Benar banget. Apalagi mungkin yang pernah merasakan kemarin waktu Delta itu ya, di mana orang-orang susah sekali cari oksigen, ya kan? Dan di mana-mana untuk isi ulang oksigen itu kosong sampai akhirnya banyak yang tidak tertolong begitu ya. Dan kita patut mensyukuri kalau sampai dengan saat ini kita masih bisa bernafas, Tuhan masih bisa berikan kita oksigen gitu ya untuk kita bisa bernafas, dan itu memang adalah anugerah Tuhan, sesimpel itu gitu ya Kak Cindy ya. Yes.
Sesimpel itu. Sesimpel itu aja sebenarnya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh menikmatinya, enjoy-nya, kita bisa merasain hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan itu bukan hanya bicara, oke, gue merasaan merinding-merinding nih, gitu kan. Kan orang sering ngerasa gitu ya. Itu ada bagian dari itu, tapi nggak seutuhnya bagian itu, gitu. Bukan itu yang jadi, bukan manifestasinya gitu ya, yang jadi kunci utamanya gitu ya. Betul, betul sekali. Tapi rasa tenang di hatimu. Rasa tenang. Mungkin aku boleh sharing sesuatu juga yang kenapa aku lagi rindu di dalam bicara tentang healing in hadirat Tuhan ini adalah tahun ini sebenarnya tahun yang berat buat aku pribadi. Tahun 2022 ini tahun yang berat. Kenapa? Karena mungkin kalian juga belum tahu juga gitu ya. Awal tahun ini aku mengalami problema di area kesehatan kulit. Di area kesehatan kulit, aku mungkin ada beberapa share di sosmedku kalau teman-teman tahu, dan di komunitas yang aku ada di sana. Problema kulit yang sensitif banget, yang mungkin awalnya mikir kayak cuman jerawat lah gitu ya. Tapi ini menyebar hampir ke berbagai tubuhku, bukan hanya di muka gitu. Hanya dalam waktu dekat. Udah mencoba ke beberapa dokter. Malah ada satu dokter yang makin dikasih konsumsi obat malah makin parah, makin parah, makin parah. Uang habis banyak ya kalau ke dokter ya, karena di kulit kan nggak pakai asuransi ya anyway ya, rawat jalan gitu. Jadi habis banyak hal, dan ternyata karena itu buat aku stressful, apalagi perempuan. Mungkin buat perempuan kulit itu penting sekali buat para perempuan gitu. Karena sampai ke leher, ke badan gitu. Dan udah mulai muncul apa mungkin sakit penyakit ini, buka internet itu kan kadang malah jadi buat self diagnosa yang akhirnya kita jadi makin stres gitu ya. Iya, apalagi gitu. Kalau stres, kulit itu kan sensitif juga gitu kan, itu mempengaruhi juga gitu ya Kak Cindy ya. Iya, bener itu kayak aku ngerasain banget, kayak buka internet itu kok kayak jadi malah masuk jadi muncul penyakit apa, dan itu makin buat aku stressful. Tapi akhirnya mencoba untuk Tuhan yang akan God promise ini nggak akan berbahaya gitu. Tapi ya tetap ya ada kekhawatiran, nggak ada kekhawatiran. Sampai akhirnya udah ke dokter, dibantu saat itu di keluarga sampai heboh banget karena nggak pernah tahu aku bisa kayak sakit kayak gini ketika masa perantauan. Dan coba ke dokter yang baru, ternyata dokter yang baru ini buat malahan obatnya jadi buat rambutku hampir botak. Sebenarnya to be honest, rambutku lagi proses menjelang tipis banget sekarang gitu kan. Dan ini kan karena via Zoom ya Kak gitu. Tipis banget gitu, dan tipis banget gitu kan Kak. Tipis banget yang membuat insecure aku makin tinggi gitu. Karena I'm woman, perempuan itu kan katanya rambut adalah mahkota perempuan gitu ya. Iya, gitu ya kan. Dan itu rasanya ya ampun, udah nggak kulit, rambut pun aku harus halami gitu. Ada nggak rasanya lagi kayak balik, udah deh aku apa nggak usah hidup di ini lagi. Ada, masih rasa kadang muncul gitu, tapi kayak no, aku ini anak Tuhan, aku anak yang udah dikasih Tuhan. Ada nggak ngerasa benar-benar cemas gitu? Ngerasa sekali kecemasan, apalagi di masa kayak sekarang, merantau sendirian juga. Dan bukan hanya struggle di area itu, karena pastinya karena perawatan rambut dan kulit segala macam, obat yang aku konsumsi juga cukup banyak, vitamin dan yang aku pakai biayanya cukup tinggi. Itu juga menjadi struggle nggak teman-teman? Menjadi struggle financial. Nggak bisa kita bohong gitu ya, nggak bisa kita ini bahwa finansial pun akhirnya jadi terganggu, yang dimana kamu bisa tabung jadi keluar hanya untuk hal yang itu pun belum sembuh-sembuh gitu. Itu pun belum sembuh-sembuh, yang kamu nggak tahu sembuhnya kapan. Pas masa-masa ini terjadi, kesehatanku terganggu, finansialku terganggu. Dan something happened too in my family gitu ya. Ada sesuatu juga masalah yang terjadi dengan keluargaku gitu. Dan saat itu aku mau buat mengeluh besar nggak? Kesempatan saat itu buat aku mau mengeluh besar banget. Tuhan, kenapa Engkau izinkan hal ini terjadi sama aku?
Kenapa kesehatanku bisa seperti ini? Bukankah teman-temanku udah pada tahu dari 2020 aku belajar hidup sehat? Bukankah seharusnya nggak ngalamin? Tapi kenapa this is happen? Ada nggak rasa-rasa pengen mempertanyakan hal yang masalah yang terjadi dalam hidup kita? Ada. Munafik kalau nggak ada. Tapi balik lagi. Ingat janji Tuhan. Ingat hubungan yang udah kita jalanin sama Tuhan seperti apa. Apa yang udah diajarin selama ini. Itu yang buat aku, oh ya, Tuhan baik. Dan gak hanya sampai saat itu. Hubungan percintaan pun selesai gitu kan. Dan yang dimana menjadi teman hidup kita pun saat itu, aku nggak bisa lanjut gitu. Udah benar-benar di titik yang udah berat banget di bulan April kemarin, berat banget. Sampai segala sesuatu kayak terlihat nggak ada hal yang bisa aku syukurin. Tapi apa, balik lagi kayak tadi aku bilang sama Kak Dian, ternyata nafas pun jadi sebuah hal syukur. Nafas pun hal yang menjadi sebuah syukur karena banyak orang yang bernafas susah. Tapi saat itu yang bisa cuman aku titik syukurin adalah aku masih bisa bernafas. Aku masih bisa bernafas. Aku masih bisa makan. Dan aku masih punya komunitas yang selalu ngingetin aku kebaikan Tuhan. Yang selalu mengingatkan aku betapa sampai saat ini tuh semua karena Tuhan. Dan itu yang membuat bisa merasakan hadirat Tuhan. Balik lagi, bangun hubungan sama Tuhan. Ketika di titik-titik berat itu yang aku alamin, cuman bisa penundukan diri sama Tuhan. Masuk dalam hadiratnya, penyembahan yang banyak, dengerin lagu rohani, dengerin kalau kalian bisa main gitar, memuji, menyembah Tuhan. Mau kalian sendiri, mau kalian bersama teman kalian, lakukan banyak penyembahan. Dan ternyata ketika aku melakukan penyembahan itulah bisa merasain hadirat Tuhan. Dan suatu ketika aku bisa saat teduh dan dia bilang bahwa aku adalah pelindungmu. Dan tiba-tiba iman itu muncul. Karena iman itu kan dari pendengaran. Betul. Iman, kalau gimana kita bisa mendengarkan kalau kita sendiri nggak, ya itu tadi, kayak poin 1-2, kita nggak sengaja mencari firman Tuhan. Kita nggak sengaja ikut dalam komunitas. Kita nggak sengaja dengerin hal seperti ini. Karena iman muncul dari pendengaran. Dan saat itu aku yakin Tuhan ngomong pribadi sama aku. Dan itu yang ingetin sampai sekarang untuk tetap grow up, tetap berjalan. Kalau tadi Kak Dian bilang di awal, wah hari Sabtu tetap excited ya gitu. Excited bukan lagi karena kadang orang sering bilang gitu ya, wah kita tuh kelihatan excited ya karena emang lagi bahagia aja. Enggak. Sebenarnya why we excited? Because we know kita ngelakuin segala sesuatu untuk Tuhan. Dan dia juga ada di dalam hidup kita. Amin. Jadi it's really nggak easy buat aku pribadi nggak sampai sekarang. Kalau ditanya masih struggle nggak teman-teman dengan kulit? Masih struggle nggak dengan rambut? Masih. Tapi satu hal yang aku percaya, di dalam setiap struggle kita, ada Tuhan di dalamnya. Seperti Daud, walaupun kisah hidup kita sangat jauh ya dari kisah Daud ya, kita tidak bisa samakan, tapi setidaknya minimal sedikit apa yang Alkitab katakan, kita pelajari dalam hidup kita. Kalau Daud aja, makanya dia bisa diizinkan Tuhan. Dia bisa membuat Mazmur sebanyak itu ya, surat cintanya dia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan hubungan kita? Dan itu, hubungan itu ternyata yang sebenarnya damai sejahtera itu. Itu. Hubungan itu sama Tuhan. Ya, jadi memang kalau muda Gracia mungkin saat ini kalian lagi ngalamin yang namanya proses gitu ya. Proses bisa macam-macam ya. Mungkin prosesnya itu di keluarga, mungkin papa mama ada hal-hal yang saat ini sedang kalian alami, atau mungkin juga kalau muda Gracia kalian sedang dalam keluarga kalian sedang dalam proses finansial mungkin dari masa pemulihan setelah kemarin pandemi,
mungkin papa mama kalian nggak bisa bekerja saat itu dan sekarang harus lanjut kembali sekolah dan nggak mudah gitu. Dan kalian stres gitu ya. Atau mungkin juga kayak masalahnya tuh datang bertubi-tubi. Kayak Kak Cindy juga kan masalahnya datang bertubi-tubi gitu ya Kak Cindy ya. Dan kayaknya aku udah nggak kuat ini, gimana caranya gue bisa ngucap syukur, sedangkan keadaan gue tuh kayak tidak memungkinkan untuk mengucap syukur. Tapi kalau boleh tadi aku simpulkan Kak Cindy, mengeluh pun tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada kita justru menjadi merasa lebih berat gitu ya dalam menjalani proses ini gitu. Tapi ketika mengucap syukur, ketika tadi Kak Cindy bilang bahwa bernafas aja itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Nah, mungkin kalau Muda Gracia saat ini ketika kalian ngalamin hal-hal yang prosesnya nggak enak gitu ya, ketika mau mengeluh, ingat ucapan syukur gitu ya. Ingat untuk mengucap syukur gitu ya, Kak Cindy ya. Oke, jadi membangun keintiman dengan Tuhan itu mungkin kita juga harus komitmen gitu ya. Dan tadi Kak Cindy juga bilang ada waktu-waktu terbaik dalam satu hari yang kita punya. Mungkin sediakan 1 jam untuk Tuhan, atau mungkin kita komitmen setiap jam berapa kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan. Nah itu caranya membangun keintiman kembali dengan Tuhan gitu ya, walaupun sedang dalam proses yang nggak enak. Juga ikut berkomunitas. Nah Kak Cindy ini juga punya apa namanya Kak, Ladies Baca Alkitab. Ladies Youth Baca Alkitab, Ladies untuk Youth perempuan. Iya. Oke, khusus perempuan. Nah ini kalau dari luar kota boleh bergabung juga Kak Cindy? Boleh banget. Oke. Justru puji Tuhannya Ladies Youth Baca Alkitab ini itu memang terdominasi gereja ya, dari seluruhnya dan berbagai kota. Kita sudah ada teman-teman yang dari Papua, dari Medan, dari Palangkaraya, Manado. Karena ini juga berdiri sejak masa pandemi. Oke. Gitu. Dan nggak menutup kemungkinan nanti ke depannya, doain saja. Kalau memang jalannya Tuhan, kita bisa berkeliling ke kota-kota di mana teman-teman kita ada. Wow, keren banget. Jadi khusus perempuan ya ini ya? Ya, yang ini khusus perempuan ya teman-teman. Ini khusus perempuan ya, boleh. Nanti bisa cari aja Instagramnya Kak Cindy ya, atau punya Instagram sendiri nih Kak untuk Ladies Youth Baca Alkitab? Ada. Nah, untuk komunitas Ladies Youth Baca Alkitab, Instagramnya Ladies Youth Baca Alkitab. Kalau nanti mau nanya sesuatu, bisa juga ke Instagram aku di @cindybanurea, A-nya 2 ya. Nah, itu dia. Jadi langsung aja di add ya untuk Instagramnya Kak Cindy dan Ladies Youth Baca Alkitab. Oke Kak Cindy, mungkin kita masuk di kesimpulan di siang hari ini. Jadi apa yang sebenarnya harus anak-anak muda ini miliki supaya ini ringkasan sedikit aja ya Kak Cindy ya, supaya kita terus mengalami yang namanya bersukacita dalam proses healing dalam hadirat Tuhan gitu ya. Kita tahu bahwa sebenarnya ketika kita menghadapi masalah nih, sebenarnya Tuhan udah nyiapin jawabannya. Cuman dalam proses ya Tuhan kan pengen kita untuk terus dekat sama Dia gitu kan ya. Nah, mungkin bisa ringkas sedikit Kak Cindy untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Silakan Kak Cindy. Oke. Nah, untuk kesimpulannya, poin bagaimana supaya kita bisa terus merasakan hadirat Tuhan, apalagi buat untuk anak-anak muda, yaitu adalah dengan sengaja cari Dia. Dengan sengaja cari Dia. Dengan sengaja itu berarti niat ya. Ya, niat. Dengan sengaja cari Dia gitu. Dan memang dengan sengaja niat ini tuh nggak harus yang langsung muluk-muluk, oke, gitu ya. Kayak tadi, aku akan berdoa gini, aku ngerasain ini. Enggak. Dari harus sengaja hal kecil itu tadi, poin yang ketiga, ikut berkomunitas. Because karena dari sana, kita akan melihat teladan-teladan orang-orang yang emang benar-benar intim sama Tuhan. Dan itu yang membuat kita jadi berkaca, gitu ya. Kenapa dia bisa? Kenapa saya nggak bisa? Gitu. Kenapa dia bisa merasakan seperti ini? Why I'm not? Gitu. Karena Tuhan juga memberikan contoh-contoh seperti itu yang membuat kita juga belajar. Gitu. Jadi carilah dengan sengaja. Yang pertama adalah ikut komunitas. Ikut komunitas.
Oke, bisa di komunitas Kak Cindy ya, Ladies Youth Baca Alkitab untuk yang perempuan. Nah, kalau untuk Kaula Muda Gracia yang lainnya juga bisa ikut komunitas pemuda atau komunitas Ya. remaja yang ada di gereja lokal kalian ya. Nah, ini Ya. ada yang bergabung satu Kak Cindy, namanya adalah Kefas. Shalom, selamat pagi. Firman-Nya sangat memberkati banget. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tuhan memberkati dari Kefas ya untuk Kak Cindy dan Kak Dian. God bless you. Oke, cuman itu aja sih. Berarti memang firman Tuhan kali ini berbicara ya untuk Kefas juga ya. Kita percaya kalau tidak ada yang sia-sia ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Oke Kak, kita tutup saja perjumpaan kita kali ini ya dengan kita mendoakan untuk Kaula Muda Gracia supaya dalam menikmati proses healing bersama dengan Tuhan mereka juga merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Silakan Kak Cindy. Oke, yuk teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Roh Kudus, semua kebaikan dan anugerah-Mu yang masih bisa kami nikmati sampai pada hari ini Tuhan. Bersyukur sekali atas kesempatan yang Tuhan percayakan, kami bisa sama-sama hari ini saling mendengarkan, bahkan hamba pun yang menyampaikan, belajar lagi dan diingatkan lagi betapa Tuhan selalu ajaib, bahwa Tuhan selalu baik dan mencintai dan menerima kami apa adanya Tuhan. Tuhan, sekali lagi aku mau berdoa Tuhan buat pendengar teman-teman kaum muda di Suara Gracia yang mendengarkan pada pagi hari ini. Mungkin ada teman-teman yang sedang merasakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Izinkan Tuhan Yesus, setiap pribadi yang mendengarkan saat ini, mereka merasakan damai sukacitamu, mereka bisa menemukan Engkau Tuhan, mereka merasakan cintamu Tuhan, dan bahwa ternyata kan bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan mereka, walaupun dalam keadaan apapun juga. Izinkan Tuhan semakin banyak juga generasi muda yang terus rindu untuk dipakai oleh Engkau lebih lagi, bisa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dan mempunyai rasa bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, walaupun sedang dalam proses berat sekalipun, mereka punya Engkau Tuhan. Mereka punya Engkau Tuhan. Dan bukan hanya sekedar kata-kata, dan bukan hanya sebenar apa yang mereka dengarkan, namun itu semua bisa mereka alami, dan itu bisa mereka nyata di dalam setiap kehidupan buat teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini, dan juga berdoa buat Suara Gracia Tuhan, Radio Suara Gracia. Engkau berkati lagi Tuhan, Engkau urapi Tuhan, sehingga sungguh-sungguh bisa menjangkau lebih banyak jiwa lagi di luar sana yang percaya akan Engkau, dan menyatakan Engkau sebagai juru selamat ya Bapa, dan bukan hanya berkembang dengan apa yang didengarkan, dan juga berkembang, bisa menjadi pelaku firman Tuhan lebih besar lagi, dan menyatakan kuasa-Mu lebih besar lagi dengan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya, kami serahkan firman yang kami dengarkan hari ini kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Cindy untuk sharing firman Tuhan di siang hari ini, dan saya percaya kalau kita mau berubah, pasti bisa berubah ya, tentunya dengan kekuatan dari Tuhan dan terus sengaja mencari hadirat Tuhan. Oke, terima kasih Kak Cindy, sukses untuk karirnya, kemudian juga cepat sembuh ya Kak Cindy ya. Amin. Amin. Juga untuk pemulihan di segala aspek dalam kehidupan Kak Cindy juga pasti akan dialami bersama dengan Tuhan ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Kak Cindy ya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Kak Dian. God bless. God bless. Oke, Kaula Muda Gracia, itu dia firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dari Kak Cindy Banurea, dan saya percaya untuk Kaula Muda Gracia juga yang pastinya saat ini sedang mengalami hal-hal keterpurukan atau mungkin hal-hal yang tidak maksimal dalam kehidupan. Mari kita sama-sama cari hadirat Tuhan, mari kita sama-sama sengaja berdoa datang pada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memegang tangan kita, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu dia Kaula Muda Gracia di program Young and Fresh kali ini. Saya percaya setiap kita pasti diberkati, dan nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, di Young and Fresh di bulan yang baru, bulan Agustus, bersama Pastor Gideon Alfred. Dan akhirnya Dian harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Tuhan memberkati. Shalom.
Kak Cindy. Udah, Kak? Sudah. Terima Oke. kasih. Thank you so much, Kak Dian. Anyway, itu tadi semua banyak hal tiba-tiba Tuhan yang ini loh. Kayak nggak ada yang direncanain, Mbak. But Oke. thank you ya, Kak Dian. Oke. Kesempatannya. Ntar kapan-kapan kalau misalnya ada kesempatan lagi. I'm so blessed. Yes, aku juga diberkati banget. Semangat ya, Kak Dian. Bye-bye. Semangat. Bye. God Dadah. bless. God Bye. bless.